Baik, terima kasih kepada Bapak Adindra Hermano atas informasi teknis pelaksanaan seleksi substansi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan tentang panduan penelitian edisi 13 dan juga sekaligus untuk merefresh tentang etika reviewer dalam melakukan penilaian. Baik, kepada Prof. Saryono dipersilahkan. Mbak Nia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur, Ibu Kurnia, Pak Adi, Pak Syarif, dan tim. Mudah-mudahan sudah kelihatan slide saya ya. Yang berbahagia tentunya teman-teman para reviewer yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tahun ini dalam kesempatan penyamaan persepsi reviewer, walaupun tidak seperti biasanya event seperti ini sekalian juga kita sebut reuni reviewer ya, tapi hari ini karena pandemi kita bicara sesuai aturan protokol, yaitu secara virtual saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahmi kita, lebih dari itu tidak mengurangi makna dari kegiatan ini, yaitu menyamakan persepsi sebelum kita melaksanakan review terhadap proposal yang ditugaskan oleh DRPMT kita. Baik Ibu Bapak semua, mohon izin saya ditugasi oleh DRPM untuk menyampaikan materi tentang edisi 13 dan tadi kata Mbak Nia refresh tentang etika reviewer. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya edisi 13 karena kita baru saja melakukan sosialisasi ya tentang edisi 13, dan kita ketahui bahwa edisi 13 tidak banyak berubah dari edisi 12 atau hanya perubahan minor saja. Dan yang kedua tadi dikatakan oleh Prof. Heri, proposal yang di-call untuk tahun ini juga terbatas, tidak semua proposal, hanya yang bertulisan merah itu saja Ibu Bapak ya, penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian dosen pemula, penelitian pasca sarjana hanya disertasi doktor, dan penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Nah, yang berbeda lagi adalah Bapak Ibu di skema kategori penugasan ada penambahan satu skema dari edisi 12 revisi, yaitu skema riset kemitraan. Tetapi ini adalah skema penugasan, tentunya bukan diusulkan oleh kita, tetapi ditunjuk oleh DRPM. Nah, terkait dengan review substansi, kalau kita lihat dari skema, tadi saya katakan tidak banyak berubah, maknanya adalah bahwa yang berubah di edisi 12 ke edisi 13 itu hanya yang tulisan merah di bawah itu Bapak Ibu. Jadi persyaratan pengusul yang tadinya S3 asisten ahli, S2 lektor memiliki artikel, ada atau kalau tidak ada artikel boleh diganti dengan 3 buku peneliti ber-ISBN atau buku terbitan internasional. Itu aja yang berbeda. Sedangkan luaran sama, aturan main lain sama, maknanya dalam evaluasi substansi itu tidak banyak berubah. Yang berubah adalah persyaratan pengusul, dan ini sudah selesai di evaluasi administratif sebetulnya. Nah, kalau kita lihat terhadap tugas kita ke depan dalam review, di sini ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi dan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Pertanyaan pertama di borang atau di form penilaian itu adalah keterkaitan riset itu terhadap bidang fokus atau renstra. Jadi mungkin sama saja dengan edisi 12, kalau dia kompetitif nasional tentunya kita lihat keterkaitan riset itu dengan PRN, Prioritas Riset Nasional tahun 2020-2024. Tetapi kalau risetnya riset skema dasar desentralisasi, tentunya kita akan melihat keterkaitan riset tersebut dengan renstra penelitian perguruan tinggi. Jadi itu saja yang kita lihat. Dan terkait dengan luaran juga tidak berubah Ibu Bapak dari tahun sebelumnya, dari edisi 12. Jadi form penilaian substansi tidak berubah. Jadi luaran penelitian dasar pun tidak berubah. Jadi artikel jurnal internasional terindeks bereputasi, 1 buku, atau 3 proceeding, atau 3 book chapter, sama saja. Jadi mungkin kita sudah terbiasa dengan melakukan review ini, tinggal kita lagi melihat kalau di substansi itu kan ada kualitas artikel.
yang dijanjikan, ada KI, itu mungkin yang perlu kita dalami pada saat kita mereview lagi. Sedangkan untuk penelitian terapan, Bapak Ibu, juga yang berubah di edisi 13 itu hanya tadi sama ya dengan yang dasar tadi, penambahan peluang bagi calon pengusul. Jadi kalau di edisi 13 ini, selain S3 asisten ahli, S2 lektor, memiliki artikel kalau terapan itu, atau memiliki paten terdaftar, atau KI lainnya bersertifikat, juga dibuka untuk tidak memiliki artikel, tidak memiliki KI, tetapi memiliki buku, yang bersangkutan juga punya peluang untuk boleh menunjukkan skema terapan. Dan ini sudah selesai pada seleksi administrasi. Dan tapi mungkin yang perlu pada saat kita mereview nanti adalah calon mitra pengguna. Nah, ini perlu dicermati pada saat kita mereview di skema terapan. Apakah peneliti sudah memiliki calon mitra pengguna? Dan itu ada poin penilaiannya nanti di form penilaian yang akan kita beri nilainya. Dan sedangkan luarannya juga sama, Bapak Ibu, tidak ada berubah dengan edisi 12 revisi. Jadi satu produk iptek sosbud ber-KI dan dokumen hasil uji coba produk daripada usulan itu. Dan juga kita harus melihat kelayakan TKT-nya, kelayakan TKT, jadi kecocokan nilai TKT. Jadi poin-poin itu mungkin yang akan kita diminta mengisi atau menilai oleh DRPM dalam menentukan angka berapa yang layak bagi proposal yang akan kita nilai. Sama saja selalu untuk pertanyaan pertama, apakah riset itu terkait dengan prioritas nasional bagi yang kompetitif nasional, atau keterkaitan riset dengan renstra penelitian perguruan tinggi untuk yang desentralisasi. Dosen pemula tidak banyak berubah, bahkan tidak ada berubah dari edisi 12 revisi, Ibu Bapak. Jadi skema untuk klaster binaan, pengusulannya adalah S2 asisten ahli atau belum punya jabatan, dan luarannya adalah artikel jurnal nasional terakreditasi, boleh 1-6, atau satu artikel jurnal internasional tidak disebutkan terindeks, atau satu artikel proceeding seminar internasional juga tidak disebutkan terindeks, karena memang untuk belajar peneliti. TKT-nya berada di 1, 2, 3, tetapi untuk dosen pemula kita tidak diminta untuk menilai ini karena sudah dikunci di sistem. Dan berikutnya adalah skema pasca sarjana yang di call tahun ini hanya disertasi doktor, dan sama dengan edisi 12 revisi tidak ada berubah, Bapak Ibu. Mungkin yang sering kita ketemui tahun lalu adalah bahwa di skema ini harus ada mahasiswa sebagai anggota. Jadi ketua tim promotor, anggotanya co-promotor, plus satu anggota mahasiswa S3-nya. Jadi kalau tidak ada mahasiswa S3-nya tentu sudah kena penalti mestinya di administrasi. Tetapi kalau Bapak Ibu temukan di substansi, tolong ini diberi nilai rendah, karena memang itu tidak boleh secara aturan panduan. Jadi harus ada mahasiswa S3-nya. Luarannya satu jurnal internasional bervokasi, di mana penulis pertamanya, best autorsnya adalah mahasiswanya. Sedangkan ketua pengusulnya berada di corresponding authors. Dan skema ini pun juga sudah dikunci di TKT 1, 2, dan 3. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, sedikit mengingatkan kembali kita sebelum kita bertugas tentang kode etik yang berlaku di DRPM pada khususnya, dan mungkin pada umumnya pada peneliti sebagai reviewer di skema mana saja. Kode etik, maaf sekali lagi hanya mengingatkan saja, kita baca bersama saja, adalah suatu tatanan etika atau tata cara yang kita sepakati. Dalam hal ini kita sepakat bahwa dalam pelaksanaan tugas mereview ini adalah kita mengacu kepada panduan penelitian edisi 13 revisi dalam suatu kegiatan penelitian. Jadi edisi 13 khusus penelitian, agar seorang profesional, reviewer itu seorang profesional, memberikan jasa penilaian. Jadi kita memberikan jasa penilaian, jadi kita tidak mengejas lolos tidak lolos, sebaik-baiknya kepada pengusul atau kepada pemberi tugas, yaitu dalam hal ini DRPM. Kenapa DRPM memberi tugas kepada 3? Karena
ingin proposal yang bermutu, dan DRPM sudah punya standar dan target. Jadi bisa dibayangkan kalau ini kita tidak lakukan dengan baik, maka proposal yang didanai itu proposal yang tidak bermutu, sehingga nanti luaran output maupun outcome-nya tidak tercapai, juga merepotkan semua. Jadi berkualitas tidak berkualitas, bermutu tidak bermutunya sebuah proposal di tangan Bapak Ibu lah. Keputusannya akan menjadi pedoman bagi DRPM. Oleh sebab itu, kita perlu sepakat untuk melakukan tugas ini sebaik-baiknya. Paling tidak kita diharapkan bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui, diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten. Bapak Ibu adalah pakar yang kompeten karena sudah dipersyaratkan dengan sekian banyak persyaratan dan sudah dilakukan pelatihan dan dilakukan sertifikasi, dan hari ini kita lakukan penyamaan persepsi lagi. Jujur dan adil serta dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan. Jadi tugas, hak, dan kewenangan kita adalah memberi nilai terhadap proposal yang diberikan kepada kita. Dan kita tidak berhak mengatakan lolos atau tidak lolos. Menguasai dan mengacu kepada standar penelitian. Jadi kita hanya mengacu kepada panduan edisi 13, revisi dan aturan terkait lainnya. Memahami ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kita sebagai reviewer. Tugas dan tanggung jawab kita tentunya melakukan penilaian secara objektif dan menyelesaikannya sesuai dengan waktu alokasi yang sudah diberikan oleh DRPM. Jangan molor, sebab kalau molor, DRPM itu sudah punya jadwal waktu yang sangat ketat, apalagi sekarang sudah di akhir tahun. Satu aja Bapak Ibu yang tidak menyelesaikan sesuai dengan waktu, semuanya sistem akan terganggu. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri gagasan dari proposal yang direviewnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau ada konflik kepentingan. Kalau rasa-rasanya ada konflik kepentingan atau mungkin sebenarnya tidak sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu, silakan disampaikan ke DRPM dan nanti DRPM akan mengalihkannya kepada yang lebih sesuai, dan itu hal yang wajar saja Bapak Ibu dalam proses seleksi ini. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer, tidak mereview proposal yang berada pada skema yang sama dengan yang diusulkan oleh reviewer yang bersangkutan. Jadi ini kalau ada Bapak kita mengasuhkan penelitian dasar, sebaiknya kita tidak berada di kelompok mereview penelitian dasar. Tapi kalau itu terjadi akibat banyaknya proposal yang dikelola oleh DRPM, kita bisa laporkan kepada penyelenggara agar itu bisa dipindahkan. Tidak membocorkan hasil penilaian proposal kepada pihak yang tidak berwenang. Ini sangat penting Ibu Bapak, karena nanti akan menjadi sesuatu yang menimbulkan kekisruhan lah kira-kira ya. Bisa karena kita menilai mandiri dan kita tidak tahu siapa partner kita menilai yang lain. Dan nanti kalau nilai Bapak Ibu, nilai kita dan nilai teman kita yang satu lagi nyampe ke DRPM jomplang, DRPM tanpa sepengetahuan kita akan mencari orang ketiga untuk mencari nilai yang lebih objektif tadi. Tidak melimpahkan tugas penilaian kepada pihak lain. Ini penting Ibu Bapak, jadi juga pernah terjadi bahwa seseorang reviewer mungkin karena banyaknya proposal, kata Prof. Heri tadi banyak pekerjaan, numpuk, sehingga tugas penilaian diberikan kepada orang lain. Jangan Ibu Bapak. Kalau itu terjadi silahkan sampaikan ke DRPM, nanti DRPM akan memberikan pelimpahan kepada orang lain. Tidak berkomunikasi atau meminta sesuatu terkait proposal yang direview kepada pengusul, menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya sebagai reviewer kepada orang yang direview. Ya. Baik, tugas kita mungkin mengulang lagi saja, mohon maaf, ini sudah sering kita lakukan, melakukan evaluasi administrasi, kebetulan sudah selesai, melakukan seleksi substansi dan penilaian RAB sama rekam jejak, ini yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Setelah itu mungkin akan ada visitasi dan pembahasan untuk proposal yang sudah selesai tahun ini, dan melakukan penilaian monitoring dan evaluasi terhadap proposal yang sudah didanai dan melakukan penilaian hasil penelitian atau reviewer output. Tetapi yang dekat di depan mata kita adalah mungkin sudah proposalnya sudah masuk ke akun Bapak Ibu adalah untuk penilaian rekam jejak, substansi dan RAB. Untuk memudahkan kita melakukan review dan mempercepat kita dalam proses review, akan baik kalau kita memahami buku panduan edisi 13 revisi dan ketentuan-ketentuan lain, standar penelitian, standar aturan-aturan yang terkait misalnya SBM, SBK, dan seterusnya. Memahami kriteria dan makna dari setiap skema penelitian yang akan dievaluasi.
berbasis makna, maksudnya adalah penelitian dasar, itu luarannya dalam bentuk publikasi, buku, penelitian terapan, luarannya dalam bentuk produk ber-KI, luar penelitian pengembangan, ada produk yang like industri, dan seterusnya. Memahami standar penilaian setiap tahapan itu, jadi ada standar penilaian yang harus kita berikan dan nanti angkanya sudah ada di form penilaian itu. Dan diharapkan memahami kode etik penelitian yang berlaku secara universal tentunya, sehingga sekali lagi amanah yang diberikan ke kita bisa kita lakukan dengan baik, sehingga DRPM mendapatkan proposal yang bermutu, sehingga pendanaan yang diberikan kepada proposal itu menghasilkan luaran output maupun outcome sesuai dengan yang digariskan di panduan itu. Karena setiap skema juga memiliki target dan ketentuan yang berbeda-beda. Diharapkan juga Bapak Ibu mengisi komentar. Sebab kalau komentar tidak diisi itu tidak bisa disimpan hasil penilaian itu. Oleh sebab itu berikanlah komentar itu untuk memperbaiki atau memberikan masukan kepada konsul selaku Bapak Ibu seorang pakar yang kompeten, seorang pakar yang senior untuk membina, memperbaiki kualitas riset di negara kita semakin lama semakin baik. Untuk membina keterampilan peneliti dalam menyusun proposal penelitian sampai menghasilkan luarannya. Mungkin ada kelemahan dari proposal itu, ada yang kurang pas dan segala macam, silakan Bapak Ibu tulis dengan baik. Sehingga untuk selanjutnya si pengusul bisa memperbaikinya. Sebaiknya digunakan bahasa yang komunikatif dan baik. Ya, jangan pula ngebom. Ya. Saya nggak percaya kalau proposal ini dibuat oleh seorang dokter, akan ngebom Bapak Ibu. Ya, jadi dengan bahasa yang baik sehingga mereka juga merasa menerima apa yang kita berikan dengan baik. Mudah-mudahan itu menjadi ibadah kita Bapak Ibu. Telah penilaian dan komentar tim reviewer merupakan rekomendasi bagi pemberi dana untuk memutuskan proposal yang layak didanai atau tidak. Jadi merupakan rekomendasi, bukan satu-satunya untuk lolos atau tidak lolos. Jadi berikanlah rekomendasi terbaik dari Bapak Ibu seorang pakar yang kompeten, seorang pakar yang profesional, dan mudah-mudahan riset yang didanai itu semakin berbaik dan berkualitas dan semakin bermakna, bermanfaat bagi bangsa kita ke depannya dalam hal menghasilkan produk-produk yang inovatif, yang kreatif, dan yang ditunggu oleh bangsa kita untuk menjadikan bangsa kita menjadikan ekonomi berbasis inovasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke Ibu Kurnia.